3 sama dengan dulu, habis itu ke 1 yang H19 ditambah titik yang 76 dikurang 1,414 bawahnya, lalu di enter. Udah begitu pula yang ke 7, 8, 9, 10 masih terus ikutin nih Bu. Betul ya. Jadi C10 ya. Berarti kalian lihat dari matriks jaraknya yang 0 ke 1 ya. Kemudian C kalau kita mau ke titik 13 ya. Berarti 0 ke 1 ke 0 ya atau 0 ke 1 sama aja. Kemudian 0 ke 3 lihat, kemudian lihat yang 1 ke 3-nya. Simpan, berarti ditambah kemudian dikurang yang 1 ke 3-nya, dapat hasilnya. Begitupun sama misalkan 1 ke 9. 1 ke 9 berarti titik dari jarak 1 ke 9 atau di sini 0 ke 9 sama aja ya, 0 ke 9 yaitu 9,84 sekian ditambah dengan 1 ke 9. 1 ke 9 berarti 0 ke 1 dulu, terus 0 ke 9 baru nanti yang 1 ke 9-nya dikurang yang di bawahnya jaraknya. Oke, baik. Coba kelas 2A. Ada yang enggak? Ini Cynthia kelas 2A, 2B? 2B Ibu. 2B, oke. 2A, coba. 2A. Harus ada yang paham satu orang. Azizul paham? Paham Bu, paham Bu. Paham. Hendra, paham Hendra? KM? Belum Bu. Belum. Gimana Jul? Oke. Gini, coba Hendra sendiri aja. Dipandu nanti Cynthia coba Hendra 3 ke 5 mana 3 ke 5 bagaimana menentukan titik saving 3 ke 5 saving S 3 ke 5 coba S 3 ke 5 coba dipandu mau Azizul mau Cynthia coba yang ngejelasin. Azizul boleh Bu. Masuk Azizul boleh. 3 ke 5 gimana Azizul? Cynthia yang memperagakan di sininya ya berarti ya. 3 ke 5. Nah 3 ke 5 berarti di mana posisinya Cynthia? Yang mana? 3 ke 5 itu. 3 ke 5. Oke, di situ. Bagaimana menentukannya di situ? Ayo, silakan. Silakan, Azizul. Ya Bu. Berarti 3 ke 5 itu C berapa? 3 ke 5 itu berarti C ini ya guys sih. Tambah ini dikurang ini. Jadi ini C berapa itu berarti? C35. C35 itu berarti dari S35 itu berarti C 3 ke 0 atau 0 ke 3 yang mana coba? 0 ke 3 yang mana? 3 ke 0, 0 ke 3 sama aja. Yang mana? Cynthia mana? Coba. Merahin coba pakai ini nih, pakai ini nih, chat ini nih. Mana yang mana? Coba. Matriks jaraknya dulu. 0 ke 3 mana? 0 ke 3 oke, itu ditambah 0 ke 5. Ditambah 0 ke 5. Oke. Dikurangi 3 ke 5. Mana 3 ke 5? 3 ke 5. 3 ke 5. Oke, simpan di 3 ke 5. Nah, gitu. Bisa Hen? Insya Allah. Nah, jadi cara mencari saving 3 ke 5 itu berarti dari yang jarak 0 ke 3 atau 3 ke 0 ya. Berapa tadi jaraknya kita lihat di matriks jarak. Kemudian ditambah dengan 0 ke 5 ya, 0 ke 5. Kemudian dikurangi C-nya yang 3 ke 5-nya.
3 ke 5. Udah simpan aja di saving itu. Nah, itu dikerjakan oleh kalian semua sampai dengan selesai ke bawah. Ya. Oke. Boleh sekarang Cynthia di stop dulu. Ibu aja dulu. Ternyata sudah 13.25 ini ya. Kalian ada yang masuk lagi kelas nggak sekarang? Ada Bu, habis ini Bu. Oh, Ada Bu. oke. Coba Ibu aja ya. Ibu izin share nih. Sebentar. Share screen. Nah ini. Oke, baik. Jadi kita akan melihat di sini ya, akan berkaitan antara jarak dengan saving metricnya. Ya. Nih, Ibu ingin menentukan posisi ini. Ini adalah titik 3 ke 5. Ya. 3 ke 5 yang ini Ibu kasih tanda merah ini. Nah ini. Ini Ibu dapatkan berarti dari K17. K17 itu kan berarti dari 0 ke 3. Ya, karena kan 3 ke 5 posisinya. Ya, berarti 0 ke 3 yang ini posisinya, Ibu pakai ini. Nah ini ya. Berarti ini itu kan berarti di S35. S35 itu berarti saya akan mengambil dari 0 ke 3 ya, ditambah dengan 0 ke 5 dikurangi dengan 3 ke 5-nya sendiri. 3 ke 5-nya sendiri berarti ini. Maka disimpan di sini. Coba betul nggak? 7,211 ditambah 8,246 dikurangi 2,828. Betul nggak hasilnya? 12, sekian. Kayaknya kalau udah pakai Excel kan betul pasti ya. Caranya seperti itu. Clear lagi ya. Saya ingin menentukan. Saya ingin menentukan titik yang ini. Yang ini yaitu berapa ini? 3 ke 8. 3 ke 8. Berarti saya akan melihat dari matriks jaraknya untuk menentukan di angka 38 ini adalah dari 0 ke 3. 0 ke 3 itu berarti di sini. 0 ke 3 sebentar. 0 ke 3 berarti titik ini ya, ditambah dengan tadi itu kan 3 ke 8 ya, 0 ke 8 sorry salah dari sininya, maaf. 0 ke 3 ini ditambah 0 ke 8 ini dikurangi 3 ke 8-nya sendiri. Coba, betul nggak hasilnya ini? 11,68. Coba, betul nggak? 7,2111 ditambah 5,831 dikurangi 1,414. Betul nggak? Hasilnya 11,628. Betul? Betul Bu. Betul. Oke. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya deh Bu. Ya, sok boleh. Itu yang di matriks jarak itu yang setengah ke bawahnya emang dikosongin gitu Bu? Memang. Iya, karena sama aja dia cerminan gitu. Oke. Cerminannya, jadi nggak usah. Udah aja cukup atasnya aja. Berarti yang saving matriks juga setengah doang ya? Nah, ini tuh kalau diiniin sama dengan yang kemarin kita AHP. Jadi di sini 3,8-nya, di sini 6, sekiannya. Jadi dicerminkan ke sini sama posisinya. Masih ingat? Awas kalau nggak ingat. Yang AHP. Jadi nanti ini Ctrl C misalkan, nah disimpan di sini.
Nanti yang ini udah pakai rumus sih. Ya. Oke, kayak gitu jadinya. Jadi sama aja Zul. Makanya kita hanya mengisikan di atasnya saja gitu, ya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan savingnya, baru kita akan menentukan bagaimana penentuan rutenya. Caranya, ya, urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dari sini tuh. Jadi angka-angka yang di sini semua, ya, hasil kalian ini diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini yang terbesarnya berapa coba? Dari hasil ini yang terbesarnya berapa? 21855. Nah, dari yang ini, 21855. 21855. 21. Ada yang 22. 22 Ibu. Nah, 22. Nah, ini 227. Ini 227 ini tuh ada di titik mana? Hah? Di titik 6 dan di titik ini tuh 6 ke 7. Betul. Terus yang terbesar lagi yang mana? Yang terbesar lagi yang mana? 21855. Titik mana? 6 ke 9. Ya, 6 ke 9. Oke, terus sampai bawah kalian buat. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nanti dikerjain nih. Habis ini dikerjain, ya. Udah dikerjain semuanya dari yang saving penghematannya, baru kita akan menentukan rutenya. Nah, bagaimana menentukan rutenya, ya? Tadi kan kapasitasnya itu kita tentukan adalah 1000 kan, ya, 1000. Berarti yang pertama itu kita lihat 6 ke 7. 6 ke 7. 6 ke 7. 6 itu berapa? 300 ya. 7 itu berapa? 800. Berarti kalau 800 ditambah 300 berapa? 1100. Berarti bisa nggak rutenya ke situ? Bisa nggak? Berarti kita akan mengirimkan barang itu sekali kirim kendaraan membawa 1100. Bisa nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Karena maksimalnya 1000. Nah, itu jawabannya. Berarti kalau begitu, penghematan pertama yang kita gunakan kalau kita mengirimkan barang ke 6 ke 7 itu nggak bisa. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. Ini juga terjadi penghematan 6 ke 9. Kita cek 6 ke 9. 6 ke 9. 6 itu 300. 9 itu 130. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berapa berarti kita jumlahkan? Baru berapa? 430 ya? 430 ya? Berarti rute kita itu dari 0, ya, dari titik 0, dari titik asalnya 0, kemudian kita kirim barang ke titik 6 dulu, baru titik ke 9. Nah, dari titik ke 9 terus kemana? Lihat, di sebelah sini, 9 itu kemana? Nah, 9 itu kan di sini nih. 9 itu ke 10. Ya, lihat, cek ke atas lagi. 10 berapa ngirimnya? 10 itu 400. Berarti tadi berapa? Tadi itu 300, ya, di 6-nya adalah 300, ditambah ini tadi ke 9 130, ditambah
400. 400. Berarti berapa? 830. 1000 dikurangi 830 berarti sisa berapa? 170 ya? Sisanya 170 kan? Untuk mencapai, lihat lagi. Sekarang titiknya, kan tadi kita sudah mengirim barang dari titik 0 ke titik 6, ya. Ini nih lihat. Dari titik 0 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 10. Sekarang 10, yang dari 10 di sini cek. Yang 10 kemana nih ngirimnya? 10, nanti dicek sama kalian. Yang titik ke 10 itu cek. Ya, nanti ke bawah kan ini kan baru diurutkan kan begini ya. Nanti urutkan lagi keseluruhan. Nah, kalau misalkan ada titik 10 ke berapa gitu ya. Ini bisa kurang dari 170 atau sama dengan 170, maka nanti rutenya itu kita 0 ke 6 ke 9 ke 10 terus ke berapa lagi. Tapi kalau dari 10 dari 9 itu ke 10, 10-nya itu misalkan 10 ke 10 kan habis berarti ya, titik 10 kan titik tujuan kita habis kan di 10 ya. Nah, berarti pengiriman barang kita itu yang pertama rutenya sekali kirim itu ke rute dari tujuan dari titik asalnya 0, kita akan mengirim ke 6, kemudian ke 9, baru ke 10, kembali ke 0 lagi. Karena ini hasilnya maaf udah 960. Udah nggak bisa lagi karena barang tinggal sisa 40 lagi kan. 40 kan di sini nggak ada pengiriman 40 tuh. Rata-rata 300, 400, 600 besar-besar. Jadi rute yang pertama kita akan mengirim adalah ke sini. Rute yang kedua, 0 sudah dipakai ya, 6, 9, 10 udah dipakai. Berarti sekarang kita ngirimnya kemana berikutnya? Mau ke titik mana? Silakan. Cari dari sini untuk mencari penghematannya. Kemana berarti? 6 sudah dipakai, nggak bisa lagi. 9 udah dipakai, nggak bisa lagi. 10 udah nggak bisa lagi. Berarti ini udah nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai, nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Nah, ini berarti alternatifnya adalah 0 ke 5 ke 7. Kita cek. 5 ke 7 ini berapa? 5-nya itu adalah 150, 7-nya 800. Oh, masih bisa. Berarti 800 tambah 150 kan 9,5. Berarti rute keduanya kita akan mengirim barang 0 ke titik 5, kemudian ke titik 7, kemudian kembali lagi ke titik 0. Ini sama dengan berapa? 5 itu 150. Jadi 150 ditambah 800. Oke, udah. Berarti rute kedua kita mengirim barang itu adalah dari titik 0 ke 5 ke 7 ke 0. Nah, udah berarti 5 ke 7 udah nggak bisa. Berikutnya, ke titik mana lagi? Titik mana lagi? 5 ke 6, 5-nya kan udah dipakai nggak bisa. 3 ke 6, 6-nya kan udah dipakai nggak bisa. 3 ke 7, 7-nya udah dipakai nggak bisa. 3 ke 9, 9-nya udah dipakai nggak bisa. 5 ke 9, 5, 9-nya udah dipakai. 7 ke 8, 7-nya udah dipakai. 4 ke 10, 10-nya udah dipakai. 4 ke 9, 9-nya udah dipakai. 3 ke 10, 10-nya udah dipakai. Coba nanti dicek lagi sama kalian berikutnya ke bawahnya. Sehingga kita bisa menentukan rutenya itu bisa ngirim barangnya itu jadi berapa kali kiriman gitu. Dengan memperhitungkan tadi jarak dan juga savingnya, penghematannya. Jadi nanti ada rute 1, rute 2, rute 3, rute 4 gitu. Yang akan mengirimkan barang ke 10 titik. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Ayo, silakan. Pusing ya? Pusing kalau belum dikerjain, kalau dikerjain mah. Cynthia? Iya, Ibu. Oke. Cynthia paham nggak yang Ibu tadi? Lumayan sih, Bu. Yang mana yang masih pusing? Coba. Tadi yang saving udah paham?
Saving sudah Ibu. Oke, saving udah paham. Dari saving dimasukkan ke dalam ini, udah paham? Dikelompokkan dari yang terbesar ke yang terkecil, paham? Paham Ibu. Paham. Sekarang menentukan rutenya ya. Yang belum paham menentukan rutenya kan? Iya Ibu. Oke, baik. Gini. Ini anggap Cynthia di ini ya. Anggap Cynthia. Ibu pakai ini supaya nggak pusing. Nah, gini aja. Oke. Kita kan sudah dapat nih savingnya ya. Sudah dapat savingnya dari yang terbesar, penghematan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini yang menentukan bagaimana kita akan mengirim barang ke titik tujuan nanti. Tentunya berarti dari yang savingnya yang paling besar, penghematannya yang paling besar ya. Nah, yang pertama kita tentukan rutenya itu adalah di sini saya mau mengirim barang dari titik 6 ke 7. Kan gitu ya, karena savingnya penghematannya ini lebih besar nih jaraknya. Dia bisa menghemat jarak 22, sekian meter persegi misalkan, atau kilometer persegi. Oke, saya mau lihat dulu kendaraan yang diangkutnya bisa nggak kalau 6 ke 7. 6 itu 300, 7 itu 800. Nih. Jadi bisa nggak kira-kira Cynthia kalau ngirimnya itu 1100, bisa nggak? Nggak bisa Ibu. Nggak bisa. Ya. Kemudian kita lihat. Yang kedua rutenya adalah 6 ke 9. 6 ke 9. 6 itu berapa di sini? 300. 9 itu berapa? 130. Oh bisa. Berarti saya akan mengirim barang dari titik 0 ya. Dari titik 0 saya akan ngirim ke ke titik 6. Kemudian saya akan mengirim ke titik 9. Nah, 6 ke 9 itu kalau kita jumlah masih 430. Berarti saya akan ngirim kemana lagi? Nah setelah 9 itu lihat ekornya dari 9 itu dia ke titik mana? Ini kan 7 ke 9 ya, lihat yang ekornya dari 9. Yang ekornya dari 9 itu kan di sini ya, 9 ke 10. Oh berarti saya akan mengirim barang itu dari titik 0 ke 6 ke 9 terus ke 10. Coba 10 berapa? 10 itu 400 bisa. 400 karena tadi 300 ditambah 130 itu berarti 430 tambah 400 berarti 830. Saya bisa ngirim. Berarti saya akan mengirim ke titik 0, ke titik 6, 9 terus ke 10. Oke. 10 kan nggak ada lagi titiknya akhir. Berarti ke 0 lagi. Rute yang pertama ternyata kita akan melalui tujuan itu hanya ke 3 titik saja. Ke titik 6, ke titik 9, ke titik 10. Dengan kapasitas angkutnya hanya tadi sama dengan ya 300 ya, yang 0 ke 6 kan 300, 6 itu kan 300 ditambah yang ke 9 130 ya, ditambah yang ke 10-nya adalah 400. Nah, 830. Jadi kendaraan yang pertama itu saya kirim itu rutenya hanya ke 3 titik dengan kapasitasnya 830. Ini rute 1. Nah, kemudian saya akan menentukan lagi rute yang kedua. Rute kedua tentunya jangan melewati yang pertama, kan udah dikirim yang pertama. Rute kedua kita cari lagi. Dia tidak ke 6, dia tidak ke 9, dia tidak ke 10. Ini 7 ke 10, nggak bisa kan 10 ini udah, ini 5 ke 7. Nah, 5 ke 7. Berarti saya akan mengirim barang ke 0 ya, terus ke 5, terus ke 7. Coba kita lihat 5 ke 7 itu berapa angkanya yang bisa diangkut. 5 150, 7 800. Oh bisa 950. Oke, berarti saya akan mengirim
dari titik 0 ke 5 ke 7 itu sebanyak 930. 057. 5-nya berapa tadi? 5-nya 150. 150 berarti ini 950. Oke, rute berikutnya nanti dibuat rute 3. Rute ketiga. Tentunya rute 3 ini yang belum dilalui. Titiknya kan di sini baru 6, 9, 10, 5, 7. Berarti yang belum dilalui itu titik mana aja? Yang belum terkirim itu barangnya ke titik mana aja? Ke titik mana aja, Cynthia? 1 kan belum ya? Kemudian 2 juga belum tuh barangnya ke titik 2. Ketiga juga belum. Keempat belum. 5, 6, 7 udah. Ke-8 belum. Berarti ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 titik lagi yang belum terkirim. Mungkin di rute 3 ataupun di rute 4 nanti. Asalkan kapasitasnya tidak boleh dari 1000. Begitu. Mulai kebayang, Cynthia? Masih belum? Udah lumayan Ibu, terima kasih. Oke, baik. Kelas 2A, silakan. Hendra, Azizul, Sultan. Ada yang belum paham? Coba, ada yang belum paham? Udah paham Bu, udah. Caranya supaya mau paham adalah harus latihan, ya. Jadi nanti malam coba kalian kerjakan. Yang tidak pahamnya di mana, cepat tanyakan ke Ibu di grup. Ya, dikerjakan, nanti ketemu lagi hari Senin, itu sudah dikirim ke e-learningnya. Jadi ada 2 tugas yang belum dikirim itu. Penentuan supplier dan juga penentuan rute menggunakan saving metric. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa, Ibu izin leave. Oke, bisa? Insya Allah bisa. Oke, baik. Dikerjain dulu ya. Bu, boleh minta contoh ininya nggak Bu? Contoh ininya. Excelnya Bu. Nanti kalian teh nggak mau ngerjain kalau udah Excelnya tuh. Aduh. Karena udah ada rumusnya di sini. Paling gini, coba screenshot ya. Kan ini tuh udah paham kan? Ya udah Bu. Ya, ini juga udah paham. Sekarang dari sini aja nih, screenshot cara menentukan matriks jarak tuh. So, itu rumusnya. Screenshot udah? Nih, Ibu masukkan ke sini. Mana ya screenshotnya 2A. Nah. Oke, ini 1. Kemudian sekarang menentukan yang ini, savingnya. Tadi menentukan savingnya caranya gini, tuh, ya. Ibu diperlihatkan. Ini untuk menentukan savingnya. Oke. Kemudian setelah saving, nah menentukan ini. Jadi ini diurut ya dari yang terbesar ke yang terkecil, yang ini baru bisa menentukan rute. Ibu, mau nanya lagi nih Bu. Ibu. Ya. Ini. Saya mau nanya Bu, ini yang mengurutkan yang ini, itu benar-benar harus semuanya tersusun dari terbesar ke yang kecil ya? Betul. Berarti semua dari kotaknya itu harus masuk ke sini. Masukin. Oke. Betul. Nggak bisa kalau belum selesai ini dimasukkan ke sini belum. Jadi ini dulu dikerjain savingnya. Habis savingnya dikerjain, semua diurutkan dari semuanya tuh sampai ke bawah. Dari situ baru kita bisa menentukan rutenya nanti kemana. 10 titik itu bagaimana
mengirimkannya itu kemana dulu. Paham? Paham? Bisa ya dipahami ya? Bisa Bu. Oke, baik. Dari kelas 2B ada Cynthia. Nanti besok bisa Cynthia mungkin menjelaskan ya, mewakili Ibu. Nanti kalau kalian offline silakan di kampus bekerja bersama lah ya. Kemudian dari kelas 2A itu ada Azizul, 2B ada Cynthia. Ya. Oke, baik. Begitu silakan dikerjakan ya. Latihannya menggunakan Excel. Kalian tentukan kembali lagi ya, yang belum sama sekali mengerjakan, tentukan silakan kapasitas kendaraannya, kemudian tentukan order kirimannya ke 10 titik ya. Kemudian yang ketiga nanti titik koordinatnya, silakan bebas saja masing-masing. Kemudian yang keempatnya silakan tentukan matriks jarak. Kelimanya tentukan savingnya. Kemudian diurutkan dari yang terbesar ke yang rendah ya, dari hasil saving. Kemudian berikutnya adalah menentukan rute pengirimannya ke 10 titik tadi. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.